siang pemirsa, saya Tiara Edita bersama kami dalam program KJ Media, Revolusi TV mengulas berita terkini. Pemirsa, harga kebutuhan pokok kembali naik, terutama cabai yang melonjak di pasar-pasar tradisional Kota Bengkulu. Kenaikan ini berpengaruh pada aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli. Berikut laporan selengkapnya dari Sabira Fadlina langsung dari Pasar Minggu Kota Bengkulu. Selamat pagi pemirsa, pagi ini saya tengah berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu yang saat ini tengah memantau kenaikan harga cabai yang kian melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat para pedagang dan pembeli sama-sama mengeluh karena mengganggu aktivitas jual beli di pasar, terutama di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Cabai merah kini dijual hingga Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan dipicu pasokan dari daerah penghasil seperti Rejang Lebong berkurang akibat cuaca tak menentu. Pedagang membenarkan bahwa harga cabai mulai naik sejak minggu lalu dan kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat jumlah pembeli menurun drastis karena banyak warga memilih mengurangi pembelian, bahkan menunda konsumsi cabai untuk sementara. Dari Pasar Minggu Kota Bengkulu, Sabira Fadlina melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Sabira atas laporannya dari Pasar Minggu Kota Bengkulu. Semoga harga bahan pokok cabai segera stabil, mengingat komoditas ini merupakan kebutuhan harian masyarakat. Pemirsa, tetap bersama kami, saksikan berita selanjutnya hanya di KJ Media. I love the Smith. Sorry? I said I love the Smith. Pemirsa, fasilitas belajar yang memadai menjadi penunjang penting dalam proses perkuliahan. Namun, berbeda dengan kondisi di Gedung Belajar 5 Universitas Bengkulu. Sejumlah sarana dan prasarana mulai mengalami kerusakan dan terlihat memprihatinkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, berikut laporan selengkapnya dari Azara langsung dari GB5 Universitas Bengkulu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Belajar atau GB5 Universitas Bengkulu, di mana kerap kali terdengar keluhan dari mahasiswa terkait fasilitas gedung yang cukup mengganggu kenyamanan ketika perkuliahan sedang berlangsung. Inilah kondisi terkini Gedung Belajar GB5 Universitas Bengkulu. Beberapa ruang kuliah tampak mengalami kerusakan, mulai dari plafon yang bocor, kipas angin dan AC yang tidak berfungsi, hingga kursi dan meja yang rusak. Mahasiswa mengeluhkan kondisi tersebut cukup mengganggu kegiatan belajar mengajar, terutama saat kondisi cuaca panas. Meski perbaikan akan dilakukan, tindak lanjut ini bisa direalisasikan sesegera mungkin agar kenyamanan mahasiswa belajar di kampus tetap terjaga. Dari kampus Universitas Bengkulu, saya Azara Nabilah melaporkan untuk Raflesia TV. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Azara atas laporannya. Fasilitas kampus merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin mutu pembelajaran yang lebih baik. Semoga perbaikan di Gedung Belajar GB5 dapat segera terrealisasikan. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya. Selepas ini akan kami hadirkan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam KJ Media Raflesia TV. I love the Smith. Sorry? I said I love the Smith. Kembali lagi di KJ Media. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat keunikan budaya daerah. Bengkulu tak hanya terkenal dengan upacara tabot, namun juga ada seorang perajin di Kelurahan Pinang Mas yang mempertahankan tradisi melalui karya miniatur tabot. Tak hanya menjaga nilai tradisi, karya ini juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Berikut liputan selengkapnya. Tabot, tradisi sakral masyarakat Bengkulu diperingati setiap tahun pada bulan Muharram.
Namun di Pinang Mas, jejak tradisi ini hadir dalam wujud berbeda. Lewat tangan kreatif pengrajin, menyulap limbah menjadi sebuah miniatur warisan budaya kebanggaan Tanah Bengkulu. Berbahan dasar limbah dari kayu bekas hingga plastik tak terpakai diolah menjadi karya seni bernilai budaya. Proses pembuatan yang penuh ketelitian menghasilkan miniatur tabot dari kerajinan tangan. Inspirasi saya sendiri buatan karya dari bahan limbah ini. Ini sebenarnya yang kita lihat di lingkungan kita sendiri. Itu banyaknya limbah-limbah yang terpakai yang terbuang begitu saja. Mulai dari limbah kayu, limbah styrofoam, bahkan limbah akrilik yang itu yang tidak bisa habis di tanah. Jadi ya kita punya ide di mana limbah-limbah ini kita manfaati bisa menghasilkan cuan untuk kita. Akhirnya kita berproses untuk pembuatan beberapa karya dari limbah tersebut. Mulai dari miniatur kapal, ada miniatur tabot, ada miniatur artesia, kemudian ada juga bermacam-macam miniatur yang dari bahan limbah kayu. Nah pemirsa, miniatur tabot yang lahir dari bahan limbah sederhana ini membuktikan bahwa budaya bisa hidup terus lewat kreativitas. Dari Pinang Mas, karya ini menjadi pengingat bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Demikian pemirsa, liputan tentang kreativitas perajin miniatur tabot di Pinang Mas, Kota Bengkulu. Sebuah bentuk cinta terhadap budaya lokal yang patut kita lestarikan. Semoga informasi hari ini memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan masyarakat. Saya Tiara Edita bersama tim KJ Media Revolusi TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya dan selamat beraktivitas.